Respons tercepat secara alami adalah Gunung Tieli dan Yuruntian, alam tertinggi. Tai Lisan hampir tidak ragu-ragu, dan Bangkuan melihat ke sisinya, dan riak itu menghantam di bawah satu pukulan, langsung menunjukkan sosok Wang Dong. Dan bayangan kata Yuruntian juga diblokir oleh Dai Seng. Hampir pada saat yang sama, Xie Qitian dan yang lainnya bereaksi dan berdiri di depan Qin Yichen. Tiba-tiba niat pembunuhan ini datang. Pembangkit tenaga listrik di sekitarnya mundur lagi dan lagi, takut tertangkap. Yang tak terduga adalah menghadapi serangan Gunung Tieli. Wang Dong tidak bisa menghindarinya. Niat membunuh di matanya selalu mengunci Qin Yichen. Ya, dalam hal kekuatan, Titanic hampir menjadi orang kepercayaan Raja Abadi orang nomor 1. Tapi Wang Dong yakin, Tieli-san, kamu tinju, sepertinya aku tidak bisa membunuhku. Kamu tidak bisa membunuhku, maka bajingan kecil ini harus mati. Di bawah ranah yang sama, serangan diam-diam yang gegabah, Wang Dong tidak percaya bahwa Tai Lisan dapat membunuhnya dengan pukulan. Benar saja, di bawah satu pukulan, tulang belakang Wang Dong tiba-tiba tenggelam dan darah beterbangan. Tetapi atas perintah Raja Abadi Kutub Timur, yang pertama bertubuh sangat keras dan tubuhnya berakselerasi lagi. Semua mati untukku. Bahkan di hadapan kolam darah dan yang lainnya, mata Wang Dong penuh dengan penghinaan. Armor pengorbanan darah. Setelah beberapa saat, Xie Qitian melonjak dengan cahaya merah. Tetapi merasakan niat membunuh Lingran, wajahnya tiba-tiba berubah. Saudara Qin, larilah. Tanpa mengingatkan orang lain, kekuatan pembangkit tenaga Heaven Realm Perfection Qin Yichen telah lama memahami bahwa tanpa ragu-ragu, itu adalah mengeluarkan 10.000 legging. Saat berikutnya, bang. Siluet Xie Qitian dan yang lainnya terbang keluar, dan di udara ada 7 muntah darah. Cederanya jauh lebih serius daripada Wang Dong. Dan ini berkat tembakan Traumatic King dari Tai Lisan, dan Xie Qitian menggunakan baju besi darah lagi. Jika reaksinya lebih lambat, saya khawatir itu tidak akan jatuh di tempat. Beberapa orang bertukar waktu yang berharga untuk momen cedera serius. Saya melihat siluet Qin Yichen berkedip ke kerumunan. Melihat 4 pembangkit tenaga listrik yang menghindar, wajah Wang Dong menjadi bingung dan jengkel. Bajingan kecil, kamu benar-benar bisa melarikan diri. Dia merindukan pukulan itu untuk waktu yang lama dan bahkan melewatkannya. Pada saat itu, kemarahan di hati Wang Dong bisa dibayangkan. Jika bukan karena pemblokiran Tie Lisan, jika bukan karena pemborosan Xie Qitian untuk menangkal, bagaimana bajingan kecil itu bisa bertahan? Tanda seru. Tanda seru. Sesaat kemudian, itu cukup untuk membuat banyak pembangkit tenaga listrik teratas bereaksi. Saya melihat orang kepercayaan Immortal Monarch di Antartika tidak peduli dengan roh jahat untuk saat ini. Dia hampir memikirkannya dan menginginkan dukungan. Meskipun Raja Abadi Antartika tidak tertarik pada klan, Qin Yichen adalah pengecualian. Malam sebelumnya, mereka melihat Raja Abadi mengagumi ramuan di dalam botol batu giok. Saat ini, tidak perlu mempertimbangkan sama sekali, dan sudah terlambat untuk mempertimbangkan. Apa yang membuat mereka tenggelam, bagaimanapun, adalah beberapa siluet. Saya tidak tahu kapan mereka berdiri di depan mereka. Tuan, tersinggung. Dubei tersenyum dengan kepalan tangan, begitu pula Siang dan yang lainnya. Dari segi kekuatan, mereka mungkin tidak sebagus orang kepercayaan Immortal Monarch, tapi memblokir sesaat sudah cukup. Pada saat suaranya selesai, Dubei tampak tercengang. Xia Chuan, saatnya balas dendam. Tiba-tiba, cekikikan bangga terdengar dari belakang Qin Yichen. Hahaha, Tuan Qin, kamu pasti tidak mengharapkannya. Jika kami mengatakan kebencian untuk Qin Yichen, Xia Chuan jelas salah satu yang terbaik. Karena posisi bintang jahatnya, itu karena Qin Yichen. Xia Chuan tiba-tiba membanting pergi. Bahkan jika Qin Yichen mengeluarkan 10.000 Taoisme tepat waktu, dia masih bisa menghadapi pukulan kebencian dari alam surga di periode selanjutnya. Ya. Saat lain, siluet Qin Yichen berkedip. Dengan 10.000 legging, dia bisa kabur, tapi di belakangnya ada keringat dingin. Yang membuatnya muram adalah ada beberapa siluet di antara kerumunan yang mendekat dengan cepat. Jangan berpikir bahwa ini adalah pengaturan Wang Dong. Bajingan kecil, kamu lari lagi. Saya melihat kemana Anda bisa pergi. Hari ini tempat ini adalah tempat kamu dimakamkan. Melihat niat membunuh yang mendekat dengan cepat, pikiran Qin Yichen terlintas dalam pikiran yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Yang paling mengejutkannya adalah bahwa Raja Abadi Kutub Timur tidak ragu-ragu untuk mengesampingkan semua pertimbangan, tetapi juga membunuhnya di depan semua pembangkit tenaga listrik di lembah sungai. Dan kekuatan Raja Abadi Dongji membuatnya tidak bisa bersaing. Saat ini, tidak ada cara untuk pergi ke surga, tidak ada yang bisa membantunya sekarang. Dalam keputusasaan, Qin Yichen harus menggigit giginya dengan dendam. Jangan hanya ingin obat mujarab, aku akan memberimu. Wang Zi, yang tahu bagaimana bertarung dengan Tie Lisan, berkata sambil mencibir, bunuh kamu. Ramuan itu milik kami. Persetan. Qin Yichen memarahi, tetapi juga harus mengakui bahwa Raja Abadi Kutub Timur memiliki kemampuan ini.
Sambil terus menggunakan 10.000 legging, Qin Yichen kembali marah. Kalian para pahlawan yang ingin membantu, Qin ini berterima kasih. Pada titik ini, banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir sedang bergerak. Mereka pasti tahu apa arti janji Qin Yichen. Berarti obat mujarab kelas atas yang tak ada habisnya di masa depan. Namun, saat berikutnya, raungan marah Wang mengejutkan penonton. Siapa yang berani menyelamatkan bajingan kecil itu adalah musuh Raja Abadi. Anda harus tahu bahwa jika pembangkit tenaga listrik dari semua pihak bergabung, bahkan jika mereka harus menghindari keunggulan mereka. Namun, Telisan meraung. Mengapa kamu menakjubkan? Raja Abadi Kutub Timur adalah kentut. Tielisan juga menyingkir. Selama itu bisa menyelamatkan nyawa Qin Yichen. Dongji Immortal Monarch bahkan balas dendam. Bahkan Tuhan tidak akan membiarkan dia pergi. Untuk sementara, banyak pembangkit tenaga listrik yang sedikit ketakutan memiliki mata yang cerah lagi. Dan mereka mulai mendekati Qin Yichen. Wang Dong menatap matanya, yang sangat cemas dan marah. Dalam hal ini, jika bajingan kecil ini masih hidup, maka mereka benar-benar tidak perlu keluar. Dan setelah melirik ke sekeliling, sudut mulut Wang Dong mengangkat tawa konspirasi. Tidak ada alasan baginya. Semua lawan dari kemungkinan hal buruk untuk sementara diseret. Dan si Acuan dan yang lainnya juga berdiri di berbagai posisi. Bajingan kecil, kamu lari. Dihalangi oleh Qi yang sangat buruk. Ada banyak tempat di mana pembangkit tenaga listrik dapat beroperasi. Tetapi dimanapun Qin Yichen melarikan diri, mereka setidaknya harus menghadapi pemboman penuh dari pembangkit tenaga listrik alam surga. Bahkan melihat ke depan, si Acuan dan yang lainnya telah berdiri di tempat untuk mengkonsolidasikan True Origin. Tampaknya mereka menggunakan gerakan membunuh, dan serangan diam-diam itu hanya untuk tujuan guntur. Tetapi di mata mereka saat ini, Qin Yichen adalah hanya cantik. Ketika adegan ini jatuh ke matanya, Qin Yichen putus asa dan marah. Ketika dia tiba-tiba melihat kegelapan yang tak berujung, semburan tekad muncul di matanya. Kamu memaksa Tuan Muda. Bahkan jika sudah mati, Tuan Muda tidak akan lebih murah dari anjing tua Dongji. Saat berikutnya, siluet Qin Yichen tidak mengelak di antara kerumunan, tetapi berdiri di tepi batas Qi yang mengerikan. Wajahnya dingin dan parah, dan memelototi semua orang. Wang Dong menatap matanya, tetapi hatinya bergetar, dan kemudian dia semakin mencibir. Bajingan kecil, apakah kamu ingin menggertakku? Jika ada sejenis, Anda masuk.